وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت الحليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ya Alhamdulillah, tentu yang pertama sekali kita berikan izin untuk keluar daripada lisan kita adalah kalimat syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kesempatan hadir di atas sehat, ya, di atas afiah, di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, termasuk nikmat harta, nikmat anak dan keturunan, ya, nikmat reputasi, ya, nikmat segala nikmat, ya, nikmat kesempurnaan fisik kita. Salawat wassalam juga kita tak lupa aturkan sesering mungkin kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah, ya, dengan perjuangan beliau lah. Makanya nikmat iman ini sampai kepada kita dan anak-anak kita. Baik. Menyambung daripada materi kita yang lalu, kita langsung masuk saja kepada pembahasan tahsin. Berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 6 lewat. Jadi kita akan masuk langsung kepada materi, insyaallah ta'ala. Ya, di minggu lalu kita telah menyampaikan apa itu makhorijul huruf, ya. Jadi makhorijul huruf itu sedikit kita ulang adalah tempat keluarnya huruf, ya, tempat keluarnya huruf dari mulut. Kita akan gunakan bahasa-bahasa yang ringan, ya, dan kita akan mempersingkat waktu menggunakan bahasa-bahasa yang efisien agar kita dapat memperbanyak praktik insya Allah di hari ini sesuai dengan request dari Pak Yanto. Ya, makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf atau tempat keluarnya suara, ya, huruf hijaiyah. Dan terbagi menjadi 5 bagian. Ya, 5 bagian. Yang pertama adalah keluarnya suara itu dari tenggorokan, ya. Ya. Yang kedua, keluarnya suara itu adalah dari lisan, dari lidah kita. Dan yang ketiga, keluarnya suara itu dari bibir, ya. Paling ujung daripada media tempat keluarnya suara, tercetusnya suara adalah bibir. Inilah yang terujung. Dan bibir ini sangat mudah kita deteksi karena kita bisa lihat, ya, bagaimana pergerakan atau proses terbentuknya suara dari bibir kita ini, ya. Contohnya kita baca ba, kita bisa lihat dari kaca, ya. Oh, seperti itu prosesi keluarannya makhraj ba, ya, atau mim, ya, ma, ya, atau waw, ya. Sedangkan yang lainnya seperti yang saya sebutkan tadi di tenggorokan dan di lisan itu tersembunyi, ya. Lebih dia ke dalam, ya. Semakin dia ke dalam makrosnya maka semakin susah untuk dideteksi, hanya bisa dirasa. Namun pada hakikatnya proses terbentuk suara itu sama seperti bagaimana bibir menggerakkan kedua belah daging ini, ya, kedua belah bibir ini sehingga terbentuk sebuah suara. Inilah yang disebut dengan proses makhorijul huruf, ya, tempat keluarnya suara. Baik. Setelah itu ada 2 lagi, dan 2 ini nanti akan kita bahas secara khusus, ya. Yang 2 ini adalah rongga mulut, ya, rongga mulut. Rongga mulut, dan yang terakhir adalah rongga hidung. Nah, kenapa disebut dengan rongga? Karena di sini ada pembahasan khusus yang mana ini bukan tempat asli keluarnya makhraj, ya, tempat asli keluarnya huruf, bukan. Namun ada beberapa ilmu di sini. Ya, salah satunya tempat keluarnya huruf mad atau tempat keluarnya huruf gunnah, dan ini kita belakangkan deskripsinya atau definisinya. Baik. Sampai sini mungkin materinya yang disampaikan. Ada pertanyaan untuk
makhrajul huruf ini, kelima tempat ini. Lanjut ya. Baik. Ini nggak perlu diapa nih. Sebenarnya kita perlu Om Yono ini untuk ini Tante, untuk sharing screen. Biasanya beliau sharing screen. Ya, Tolut bilang aja nanti aku cari kira-kira sharing screen-nya apa. Sharing screen apa, Tolut? Sharing screen-nya Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah. Oh, Al-Fatihah, oke. Bentar ya. Duh, Tante tuh kalau nggak pakai kacamata nggak kelihatan. Ya, nggak apa-apa. Iya. Ini ya, Lut. Oke, kita akan tunjuk ya dua orang untuk membacakan surat ini, surat Al-Fatihah. Sebagaimana permintaan kita harus memperbanyak praktik, ya. Kalau misalnya cukup waktu atau sedikit koreksi, kita bisa tambah dua orang lagi untuk membaca surat ini. Baik. Kemarin sudah gilirannya Bu Yanto ya, berarti sekarang gilirannya orang Cendana nih. Gilirannya Om Yayo sama Tante Oni. Kayaknya yang ada ya Om Yayo sama Tante Oni ya. Ya, Om Yayo sama Tante Oni. Baik, tafadhol. Syekh. Persilakan untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebentar Om. Saya sedikit punya nasihat dan saran untuk para pembaca Al-Quran sekalian yang dirahmati Allah. Pertama-tama dalam proses pembelajaran tahsin ini kita harus menyamakan semua nada ya, yakni menjadi nada dasar. Di dalam proses pembelajaran ini saya selalu memberikan nasihat ini di awal-awal ya, agar di dalam membacakan ayat Quran kepada guru dalam tahsin ataupun bertilawah di rumah itu menggunakan nada dasar. Ya, ini hanya fokus kepada panjang dan pendek. Saya ambil contoh nih, cara membacanya dengan nada dasar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sebagaimana nada dasar itu adalah sebagaimana saya berbicara ini ya, berbicara di depan saudara sekalian, seperti itu juga saya membaca Al-Quran ini. Gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Yang demikian mudah-mudahan lebih mudah kita menghayati setiap huruf yang keluar, baik itu dari segi makhraj maupun dari segi sifat ya. Baik. Untuk tingkatan bacaannya boleh pakai bacaan yang lammat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Baik, Om. Tafadhol.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebentar Om. Untuk bacaan Bismillah ini, ya, kita boleh fokus kepada panjang pendek ya. Ya, kita akan fokus pada panjang pendek. Di sini ada terdapat panjang 2 harokat. Ya, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh dicukupkan saja 2 harokat ya. Jangan dipanjangkan lebih dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga ayat-ayat setelahnya. Baik, silakan Om. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, di sini tidak ada kesalahan yang jali ya. Alhamdulillah, wa syukurillah. Namun ada beberapa masalah-masalah yang khofi, ya, ini masalah yang tersembunyi. Kemarin kita sudah jelaskan ya, yang jali dan khofi. Jali itu adalah kesalahan yang terang ya, yang dapat merubah makna, sedangkan yang khofi adalah masalah-masalah yang tersembunyi atau kesalahan tersembunyi yang bisa dideteksi hanya oleh para penuntut ilmu saja. Ya, termasuk di sini kita semua adalah para penuntut ilmu Al-Qur'an. Ya. Ya. Masalah yang khofi ini yang pertama adalah di ghain ya. Ghain, bukan ghairil, ya, tapi ghairil. Ghairil. Ingat tempat keluarnya gha itu di sini ya. Bisa lihat di video saya nih Om. Itu di ujung antara tenggorokan. Saya boleh lihat video sebentar. Saya selalu menggambarkan ya kepada peserta sekalian itu ini adalah gambaran dari tenggorokan ya dan mulut. Oke, seperti layar angsa ini. Dan di sini ini adalah langit-langit yang keras ya, langit-langit yang keras. Di sini adalah langit-langit yang lembek ya. Dan di sini ada tenggorokan. Sedangkan lisan ini nanti saya gambarkan pakai tangan saya. Gini, posisi lisan ya. Ghairil maghdubi itu di sini nih. Ya, ini bisa dirasakan ya, langit-langit lembek. Terasa ya, Om? Di sini perbatasannya ini adalah gha. Nih, perbatasannya ini. Ghairil. Nah, kalau kita dicekek gitu kan, terasa tuh. Oh, gitu. Oh. Ya. Jadi keluarkan dari sini, bukan dari sini. Kalau dari sini tuh itu G-nya orang Indonesia tuh, G. Ini lidah di sini kan. Posisi lidah di sini, keluarlah suara G. Ghairil maghdubi. Jadi ghairil ya. Tapi ghain dalam Arab bukan di sini. Dia di sini. Ghairil maghdubi. Boleh diulang dari boleh kembali sharing screen-nya Tante.
Baik, atau boleh dibacakan langsung saja dari Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Untuk sementara itu dia perbaikannya dari kami ya untuk Om Yayo. Alhamdulillah untuk seluruh bacaan ini sudah terlepas dari perubahan makna ya Om. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Namun dari setiap pertemuan ya, setiap waktu-waktu kita akan terus tingkatkan terus sampai kepada tingkatan qaul yang fasih ya. Fasih. Baik, barakallahu fiik. Dilanjut dengan gilirannya Tante Oni. Tante, tafadhol. Silakan Tante. Di screen. Lihat di screen ya. Iya. Dari Ta'awudz ya. Belum ada screen. Kenapa? Ingat di dalam memulai, ingat fokus kepada nada natural ya. Saya sebut dengan nada natural, nada yang netral ya. Seperti Om Yayo tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Sebentar Tante. Sebentar. Ya, di sini di ayat kelima ini ya. Masih kita bahas ya seputar kesalahan yang paling sering terjadi pada pemula di dalam membaca Al-Qur'an. Ya, pada pemula di dalam membaca Al-Qur'an. Itu adalah di iyyaka na'budu wa iyyaka. Ini merubah makna ya, ini masuk ke jali. Dan ini harus segera diubah tingkatannya urgent nih, sangat urgent untuk dirubah karena di sini terjadi penyimpangan makna. Kita harus ubah ya. Dan ini tidak perlu bersedih karena ini bukan Tante sendiri mengalami ya. Pada umumnya para pemula dalam baca Quran itu selalu terjebak di sini bacaan Al-Fatihah ini. Iyyaka na'budu wa Yang benar adalah iyyaka na'budu wa pendek ya. Lihat di screen ini tidak ada pemanjangan huruf dal ya. Iyyaka na'budu enggak dipanjangkan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Boleh dicoba ulang lagi Tante? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, sebentar. Ikutin tolut ya Tan. Na'budu. Na'budu. Baik. Sikit aja, ujungnya tuh dikit aja. Jangan na'budu, tapi na'budu. Dikit aja. Na'budu. Iya. Na'budu. Iya. Na'budu wa. Na'budu wa iya. Baik. Iya, seperti itu ya Tan ya. Ingat ya. Sekarang coba mulai lagi dengan bacaan tadi na'budu wa iya, na'budu wa iya. Baik. Na'budu wa iya. Baik. Ya. Boleh ulang dari awal lagi, dari iya sampai habis. Iyyaka na'budu
na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, barakallahu fiik. Seperti itu, Tan. Ya, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Ini agak sedikit grogi apa gimana nih bacanya nih? Nggak usah grogi ya, Tan. Nggak ada alasan grogi ya kalau salah baca Quran dengan tolet nih. Aduh, sorry salah karena grogi dong. Nggak ada cerita grogi nih dengan saya nih. Yang kejar sholat Baik. grogi lah dulu yang ngajar anak bandel tapi jadi ustaz grogi. Masya Allah, bukan kartu nih cerita ini. Baik. Tante, di ayat terakhir ini ada yang perlu diperbaiki juga ya. Itu di an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'am ya. An'am. Lihat di sini di ayat ke-7 ini an'am itu hamzah dengan ain ya. Ada dua. Yang pertama an itu hamzah, yang kedua ain. Am. Am, bukan an'amta, bukan, tapi an'amta. Hamzah ini keluarkan sekasar mungkin ya. Hamzah itu letaknya di sini. Di tenggorokan yang paling bawah ya, tenggorokan yang paling bawah. Ya, kalau di video saya ini hamzah ini ini tenggorokan nih, paling bawah nih. Ya, paling bawah di sini. Ini tengah, ini wain tadi kan. Ini ain. Di sini ain di tengah nih, jakun. Ada jakun ya. Jakun ini pas di tengah-tengah nih amta. Sedangkan hamzah itu di bawah sini. An ya, suara paling keras itu adalah dan paling kasar adalah hamzah. Di sini dia. An am. Nah, di sini pas jakun ini amta. Am ya. Baik. Boleh dicoba diulangi lagi dari siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Ya, Tante, dengan memperhatikan dua ini ya, yang barusan yang kami dengar bersama-sama, na'budu dengan an'amta ini kalau sudah diperbaiki, insyaallah Tante sudah terlepas dari kesalahan yang menjali, yang berubah makna. Ini mohon sekiranya untuk diulang-ulang. Tentunya ini adalah sebuah kebiasaan ya, yang mana untuk merubah kebiasaan lama ini kita harus mengalahkan quantity ya dengan cara mengulang. Nah, sehingga terbentuklah perubahan menjadi kebiasaan yang baru. Ya, ini kebiasaan baru ini yang lebih baik. Baik, barakallahu fiik. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya udah lepas dari dua koreksi ini ya, Tan ya. Iya, insyaallah. Masya Allah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan berkah. Baik. Kita punya waktu setengah jam lagi ya, berarti kita langsung masuk aja ke sesi tahsin ya. Insyaallah taala. Baik, Tante, kita masuk kepada surat An-Nas ya, masih An-Nas kemarin. Kita masuk ke surat An-Nas. Ustaz. Iya, ada pertanyaan? Iya, coba kembali ke apa tadi? Al-Fatihah tadi. Sebentar aja, saya cuma mau tanya aja. Ada tadi nggak bisa di screen kan tadi? Coba alhamdulillah. Screen-nya. Ya. Al-Fatihah tadi. Iya, ini dia. Oke. Iya. Kalau dari awal kan alhamdulillah ya ini ya. Tapi kalau ihdina itu kenapa ihdina bukan ini A di situ ya? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Masya Allah.
Kenapa dia harus ihdina? Ya, bukan ahdina ya kan? Sedangkan di awal itu adalah alhamdulillah ya kan? Barakallahu fiik ya. Ini pertanyaan sebenarnya tingkat yang expert ini. Dan saya coba menjelaskan ya dengan definisi yang seringan mungkin. Alasan utamanya adalah karena kaidah bahasa Arab. Nah, makanya Taulut kemarin sebut ya tingkatan-tingkatan di dalam tahsin ini. Pertama, makhrajul huruf ya yang tadi barusan dijelaskan. Kedua, sifat huruf. Ketiga adalah ilmu tajwid ya atau istilah tajwid. Dan keempat adalah bahasa Arab. Nah, salah satunya menyinggung ini. Jadi ini namanya, Bu ya, namanya adalah hamzah wasol ya. Hamzah wasol ini hamzah yang bisa digabung. Kalau dia digabung, dia tidak dianggap. Contohnya nih, Taulut baca nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inuh dinas. Nasta'inuh dinas. Jadi hamzahnya udah nggak dibaca lagi. Nasta'inuh dinas siratal mustaqim. Sama dengan yang nomor 2 ini. Nomor 2 ya. Kita baca dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Langsung masuk ke L kan? Langsung masuk ke lam. Jadi hamzah di sini udah nggak baca lagi. Inilah disebut dengan hamzah wasol. Kalau lanjut begitu ya. Lanjut kan, begitu dia ikut dengan. Tapi kan itu kan dibaca sebelumnya di awal. Misalnya seperti kan. Iya, artinya begini. Sama aja dengan ihdina, maksudnya dengan alham kan posisinya artinya tanda baca semua sama gitu ya. Sama, tapi beda sama seperti baca, beda ini kan ya. Memulainya beda. Nah, kalau dari segi makna, kita sedikit masuk kepada bahasa Arab ya. Dari segi makna, alham di sini intinya kalau ada alif lam gitu kan kita sering dengar ya kan al ustad ya, apalagi asy-syekh gitu, ar-rahman, alif lam. Kalau ada alif lam itu tandanya itu sematan nama. Itu adalah nama ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata nama ya. Ya. Nah, sedangkan ihdina tadi itu adalah kata kerja. Ya, ihdina adalah kata kerja. Yang mana di situ kita meminta ihdina ya. Kata kerja lebih kepada kata perintah pembagiannya ya. Ihdina. Nah, jadi dia bukan alham lagi, tapi ihdina. Nah, ini beda nih. Yang satu nih penyebutan nama ya. Kata nama, yang satu adalah kata kerja. Nah, itu sebenarnya. Tapi untuk memahami ini kan ya artinya gini, Ustaz, maksudnya ya. Gini, maksudnya gini. Mungkin kalau di dalam Al-Fatihah ini kita sudah paham dan penyebutan kedua berulang kali dalam sholat kita sebutkan ihdina. Tapi ketika kita baca Al-Quran, ketemu hal yang kayak gini, barangkali saya akan bacanya juga nanti itu. Saya akan baca mungkin gitu. Iya, Masya Allah. Nah, ini ada trik nih. Oke lah, ini kita sekalian membahas sedikit ya untuk hamzah wasol ini. Ingat ya, ini namanya hamzah wasol. Hamzah itu yang ini kan kepala ain itu. Ya, namun diganti jadi short. Harusnya kan alif berdiri di atasnya hamzah gini ya. Tapi ini diganti dengan short ya, sol, wasol. Maksudnya wasol itu adalah dilalui dia. Ya, tidak dianggap gitulah istilahnya. Nah, triknya kalau misalnya alhamdulillah, ya ini kalau alhamdulillah itu atau alif lam ya, alif lam itu mulailah dengan fathah. Misalnya al dia mulailah dengan fathah. Ya. Kalau dia bukan alif lam, ya ada ihdina iqtaro misalnya ke iqra. Nah, itu mulailah dengan kasroh atau sebagiannya dengan dhammah bisa juga. Tapi lebih banyak dia kasroh ya ihdina. Nah, ini kan yang ayat nomor 6 ini kan bukan alif lam kan ya. Bukan L ya. Bukan L ya. Itu dia lebih banyak itu dimulai dari kasroh, dari ihdina. Tapi kalau lihat di ayat nomor 2 ini. Alhamdulillah ya, alhamdulillah itu kan alif lam ya, bertemu dengan lam ya. Alif lam. Nah, ini mulailah dengan fathah. Kalau al itu mulai dengan fathah. Karena al itu
di bahasa Inggris sama dengan the. Ya, the. Dia artinya adalah ma'rifah, sesuatu yang kita ketahui. Misalnya saya katakan ini ya, bahasa Arabnya mobil itu sayyarah, sayyarotun ya, sayyarah. Tapi kalau saya buat as-sayyarah, ada alif lam situ kan, as-sayyarah, saya udah menyebutkan oh berarti mobilnya yang itu loh gitu. Yang itu gitu. Ada telah diketahui mobilnya gitu. Ma'rifah dalam bahasa Arab atau yang telah diketahui. Ya. Sama seperti the gitu kan. Kalau kita pakai the berarti udah ada, kita udah mengetahui objeknya gitu. Nah, ini alif lam itu gunanya itu. Jadi kalau di sini disebut alhamdu ya, segala puji untuk Allah. Segala puji yang seperti apa? Ya segala puji dengan ilmunya, ya dengan ilmu yang kita ketahuin itu. Ya sudah kita ketahui bersama pujian yang mana gitu. Bukan pujian seperti kita muji, misalnya saya muji Buya gitu, oh Buya baik gitu, atau muji saudara lain, saudara-saudara sangat wise dengan saya gitu. Enggak, beda. Nah, disinilah disebut dengan alif lam. Nah, itulah ma'rifah namanya. Baik, mungkin penjelasan habis itu. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Baik. Nanti kita akan bahas. Pertanyaannya Iya, ini suara dari Bukit Tinggi nih, Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, Bukit Tinggi. Masya Allah. Ini murid setia nih, ini. Bukit, oke. Juga nih. Tafadhol. Ustadz Sogir nih. Pertanyaannya mungkin sama kayak Buya, Ustadz. Jadi bagaimana menentukan hamzah wasol dari awal awal ayat ya? Saya pernah dengar, ini benar nggak? Tolong dilurusin Ustadz. Saya pernah dengar cara mengetahuinya kita melihat dari 3 huruf setelahnya, 2 huruf setelahnya gitu. Ustadz. Kalau dia fathah, jadi dibaca. Betul Ustadz? Iya, betul sekali. Masya Allah, barakallah fiik. Jadi ini kaidah besar ya, yang namun ini tapi nggak semuanya, betul. Tapi ini tidak semuanya, ya. Tidak semua terjadi. Sekarang kalau Ar-Rahman, coba Ar-Rahman kan itu fathah, bukan kasroh. Ar-Rahman kan masuk kau tadi kan kau menentukan kasroh ataupun domah kan? Kalau domah mungkin benar kalau huruf ketiga domah itu dibacanya domah awalnya benar. Tapi kalau kasroh belum tentu. Lalu kalau fathah dari awal alhamdulillah, setiap huruf kedua L selalu fathah. Alhamdulillah. Itu selalu dia fathah. Tapi kalau umpamanya kamu bilang tadi huruf ketiga itu memang benar lebih banyak gitu. Di Quran memang lebih banyak gitu. Cuman benar kata Ustadz Abu Omar tadi, kita harus ngerti bahasa Arab dulu. Karena beliau tadi kan menjelaskan gitu. Memang paling penting bisa bahasa Arab. Makanya ini. Tapi kalau huruf ketiganya domah, memang domah dibaca awalnya Ustaz ya? Iya, domah itu huruf ketiga domah biasanya awalnya dibacanya domah. Tapi nggak semua juga ya, Ustaz ya. Itu nggak semua. Tapi umumnya memang seperti itu. Boleh dipakai kaidah ini untuk pemula, boleh dipakai seperti ini. Contohnya nih ya, kita lihat di ayat nomor 6 nih. Ihdi ya. Ihdi berarti kan dalnya itu kan kasroh gitu ya. Kita ngikut itu dia. Ihdi gitu. Tapi ini cukup sulit ya untuk dijelaskan bagi pemula gitu. Jadi harus pandai bahasa Arab dulu gitu Ustaz ya? Lebih kepada harus pandai bahasa Arab. Namun kaidah itu juga boleh dipakai ya. Sangat baik karena porsinya lebih besar. Kesalahan fatal nggak itu Ustaz dalam membaca Al-Quran ketika kita salah menyebutkan gitu? Tidak. Kalau secara makna enggak ya. Kalau secara maknanya enggak, tapi kalau secara pembacaan ini masuk kesalahan yang jeli. Namun untuk kesalahan secara makna enggak ada kesalahan makna di sini. Kita baca uhdi atau ihdi, hanya tidak lazim aja dengan dibaca uhdi gitu. Iya. Ustaz, tapi namun ini masuk dalam rentetan kesalahan yang jali, tetap masuk dalam rentetan kesalahan yang jali. Kesalahan yang nampak jelas gitu di dalam baca Quran. Baik. Pertanyaan sangat bagus sekali ya. Kan Ustaz Tolut. Iya, Tante.
Iya Tante. Tapi kan yang lebih sering itu kan huruf ketiga itu memang jadi kayak patokan ya, walaupun di beberapa ayat seperti Ar-Rahman kayak gitu-gitu. Tapi kan lebih banyak mungkin kalau dihitung persentasenya itu huruf lebih ketiga itu banyak. memang kita jadikan patokan kan. Bener, banyak, Biar yang- lebih banyak itu bisa. Tapi terkadang begini, kalau kita misalnya mulai membaca Quran itu dari juz 30 kan. Contohnya Iqra. Nah, Iqra udah lari dari kaidah sudah. Gitu kan. Kalau kita dari Al-Fatihah, ihdi memang oh ya masuk nih kaidahnya. Nah, makanya yang lebih bijaksana di dalam mengatasi ini memang jawabannya adalah bahasa Arab, mengenai bahasa Arab. Dan ini adalah pembahasan masalah fiil dan isim. Tapi nanti kita akan pelan-pelan kita masukin. Ya, kita akan masukin di pelajaran ini. Namun sebagian besar benar kata Tante, kita boleh pakai ini. Tapi bukan dilazimkan ya, atau bukan dibakukan bahwa oh kalau ketiga ini apalagi sampai dimasukkan ke perdebatan gitu, tidak ya. Ini masalah kebiasaannya saja. Kebanyakan dalam Quran itu huruf ketiganya. Ya, huruf ketiganya begitu Tante. Baik. Sampai sini ya pembahasan ini ya. Pembahasan Al-Fatihah. Alhamdulillah senang sekali rasanya ada pertanyaan yang sangat bagus ya. Dan ini merupakan satu ilmu juga ya di dalam beberapa ilmu di dalam Al-Qur'an. Baik, kita masuk kepada pembacaan surat An-Nas ya. Nah, sekarang ini telah digilir nih. Kita akan gilir setiap peserta untuk membaca. Kemarin saya sudah bacakan ya surat An-Nas ya. Kemarin sudah ditalkinkan ya. Sudah ditalkinkan. Baik. Dan sekarang sudah bergiliran. Enggak. Itu giliran Buya kemarin kan giliran Al-Fatihah. Bukan, Anas kemarin Anas. Anas ya. Oke, baik. Nah, ini Ustadz udah mulai agak lupa ya. Ya afwan nih. Ada 3 soalnya yang berdekatan nih, yang online. Jadi aduh, harus butuh ketua nih untuk menggiring. Ya, kita akan baca surat An-Nas ini satu persatu ya. Insya Allah satu orang kita habiskan surat ini. Namun saya ingin berikan sedikit peringatan. Di surat ini mempunyai sifat wajibul gunnah ya, atau gunnah musyaddadah. Oke, kita tinggalkan bahasa Arab. Di dalam surat An-Nas ini ada kewajiban berdengung pada nun ya. Kewajiban berdengung pada nun. Kenapa? Karena nun atau na ya, huruf nun atau na ini dia dibumbui tasydid. Ya, lihat di sini qul a'udzu birabbin nas. Jadi harus ditahan. Ya, kalau misalnya nun bertasydid itu wajib ditahan. Dimanapun dalam Quran itu wajib ditahan. Begitu juga dengan mim. Ya, kalau ada ma yang bertasydid juga itu wajib ditahan. Alasannya kenapa? Karena kedua huruf ini itu masuk ke hidung. Ya, kalau kita bicara na ya, nah kita tutup hidung nggak bisa. Nah, ya, atau kita bilang ma ya, ma, nggak akan bisa. Dia akan tertutup, gitu kan? Tidak keluar suara itu. Nah, ini alasannya. Ya, karena dua huruf ini pun yang menjadi dedengkot ya, turunnya begitu banyak ilmu-ilmu tajwid di dalamnya. Ya karena nun dan mim ini. Baik, kita coba baca ya. Langsung saya tunjuk aja ya kalau gitu. Kemarin Buya udah baca, mau baca lagi? Kasih kesempatan yang lain, Ustadz. Oke, baik. Dari Mas Aan dulu kalau dari screen ini. Mas Aan, offline ya? Offline apa online tuh? Oke, kalau gitu kita skip dulu. Di sini ada
Amirah dan Hendra. Pasangan soleh dan solehah ini, Masya Allah. Kita buka dulu mikrofonnya ya, unmute. Baik, baca surat An-Nas. Dari Ami apa Hendra dulu? Dari Hendra dulu lah. Dari suami dulu. Baik. Ingat ya, di sini fokus kepada nun bertasdid ya. Silakan baca. De Hendra. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, Malikin nas. Oke, tahan. Qul a'udzu birabbin nas. Dibuat lebih lama di An-Nasnya itu. Kenapa? Karena kita masuk kepada hukum di sini wajib dengung pada nun, ya. Wajib dengung. Baik. Qul a'udzu birabbin nas. Iya, baik. Lanjut. Malikin nas. Ma pendek ya. Malikin nas. Malikin nas. Baik. Ilahin nas. Ditahan lagi. Ditahan lebih lama lagi. Ilahin nas. Baik. Min syarril waswasil khannas. Baik, sebentar. Di sini ada dua dengung ya. Nah, kita akan masuk juga pelajaran kedua di sini. Ada dengung juga di sini pada min syarril ya. Min syarril sama dengan panjangnya mendengungkan nah ini. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Baik. Ulangin. Min syarril waswasil khannas. Baik. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, sebentar. Di sini masuknya allazi itu jangan diperpanjang ya. Allazi bukan, tapi allazi. Dan yang terakhirnya jangan lupa dipanjangkan juga. Sudurin nas. Rinnas panjang ya. Rinnas. Baik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik. Minal jinnati wan nas. Ya, nun di sini pendek aja. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Baik, ulangin sekali lagi, pendek aja. Minal jinnati wan masuk gitu ya. Minal jinnati wan nas. Ya. Minal jinnati wan nas. Baik, barakallahu fiik. Seperti itu mohon dipertahankan bacaan yang telah dikoreksi tadi ya, supaya terlepas dari kesalahan yang jali ya. Deendra. Baik, barakallahu fiik. Ami. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kurang keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Iya. Malikin nas. Oke, stop dulu. Di sini meme-nya lihat di screen itu tidak ada dipanjangkan ya. Jadi malikin nas. Ingat sifat urat ini, lihat seluruh ayat ya. Ini untuk peserta yang menunggu giliran, mohon diingat di sini ada nun yang bertasdid ya.
setiap nun yang bertasydid itu, ya, nun yang ada huruf kepala sinnya itu di atas, ya, itu wajib ditahan, ya. Annas, ya, atau khonnas. Jadi lama dia, semacam delay gitu. Atau al-jinnati wan nas. Nah, seperti itu. Tidak perlu terlalu cepat untuk dilepas. Ya, tahan aja dulu. Nah, didengungkan. Istilahnya adalah didengungkan. Baik. Sambung lagi tadi, Mi, ayat nomor 2. Malikin. Ya. Baik, emaknya jangan dipanjangkan ya. Enggak ada isyarat panjang di sini. Namira. Pendek aja. Saya ambil contoh di sini. Malikin nas. Ya. Ya, ahsan. Terus. Baik. Min syarril waswasil khannas. Baik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik. Minal jinnati wan nas. Baik, barakallahu fiik. Ya, seperti itu ya, Mi ya. Jadi di sini tadi koreksinya pertama, ingat di malikin nas ya. Malikin nas ini jangan dipanjangkan. Beda dengan Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Nah, kalau di Al-Fatihah kan panjang ya, Maliki Yaumiddin. Kalau di sini enggak, pendek. Malikin nas, seperti itu. Baik. Baru untuk materinya ya, materi penggiringnya sesuai dengan surat ini, kita ingat di sini ada nun bertasdid dan itu harus ditahan. Nah, seperti yang Ami baca tadi itu sudah sangat benar ya. Ditahan dan tidak usah sungkan-sungkan melama-lamakan di situ. Lama sedikit juga nggak masalah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, seperti itu juga lama nggak masalah. Baik. Yang nggak boleh kecepatan. Malikin nas, nah, itu nggak boleh, harus tahan. Baik. Selanjutnya untuk Ami dan Hendra, barakallahu fikuma. Selanjutnya adalah warga Bekasi ini, Mas Oki dan Mbak Tika. Tafadhol, wus. Yuk. Kimi dapat bagian juga nggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebentar Mas. A'udzubirabbin nas, malikin nas. Oke, sebentar. Iya. Pertama ya, sorry. Tadi untuk bacaan ayat pertama sudah benar ya. Tidak salah. Namun saya ingin mengkoreksi di bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini ada bagian yang bertasdid juga, ya. Dan ini harus diperlama juga di sini. Pokoknya intinya setiap yang ada kepala sin itu yang bertasdid ya, bertasdid itu mesti ditahan. Contohnya nih, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Ya. Bisa didengar ya? Ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Poib ya, seperti itu Mas. Lanjut. A'udzubirabbin nas. Iya. Malikin nas. Oke, ayat kedua ini pendek juga. Malikin pendek ya, karena tidak ada isyarat untuk dipanjangkan. Malikin nas. Baik. Malikin nas.
Toib. Lahinnas Ya. min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fis sudurin nas minal jinnati wan nas. Toib, barakallahu fiik. Ya, ada 2 lagi tadi Mas yang perlu diperbaiki. Pertama, di ayat keempat ya. Misyarril ya, langsung dia langsung masuk. Misyarril, bukan misyaril, tapi misyarril ya. Baik, itu pertama. Yang kedua adalah alladzi yuwaswisu fi. Jangan langsung dimasukin ke sudur. Alladzi yuwaswisu fi sudu ya, bukan yuwaswisu fis sudur, tapi yuwaswisu fi sudurin nas. Hanya 2 ini aja yang perlu diperbaiki. Baik, boleh diulang Mas dari ayat keempat. Min syarril Syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik. Oh, lanjut. Minal jinnati wan nas. Baik, barakallahu fiik. Ya. Aku coba tadi membacakan, dan di sini mohon diperhatikan mengenai panjang pendek aja ya. Untuk kaidah yang kita sampaikan untuk nun yang bertasdid ditahan, ini Masya Allah sudah luar biasa. Seperti itu dia praktiknya. Ya, barakallahu fiik. Gilirannya Mbak Tika nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Barakallahu fiik. Wah, ini mantap ini sebagai guru untuk anak-anak nih, Mbak Tika. Barakallahu. Di sini ada tetap ya, kita namanya proses tahsin ya, tetap kita akan adakan peningkatan setiap kali praktik ya. Koreksi ya. Adapun tingkat-tingkat koreksi tadi itu bertingkat-tingkat ya. Pertama yang dikoreksi adalah yang kesalahan yang fatal ya. Kalau lepas dari kesalahan fatal, kita tetap koreksi juga. Ini koreksi apa? Kesalahan yang tersembunyi ya. Kalau lepas dari kesalahan yang fatal dan tersembunyi, dikoreksi juga tetap apa dia? Dikoreksi tentang sifat huruf ya. Kalau ini juga udah nggak ada salah ya, kita koreksi lagi. Apa koreksi ya? Koreksi tentang kefasihan ya, kesempurnaan bacaan. Nah, ini tetap jadi namanya tahsin harus ada koreksi. Baik, untuk di sini boleh disempurnakan lagi di dengung yang keempat ya, ayat keempat. Misyarril ya, bunyinya seperti itu. Jadi antara nun dengan shin itu harus digabung, dilebur. Ya, disamarkan. Bisa jadi suaranya seperti nun, bisa jadi suara seperti shin. Misyarril waswasil khannas ya. Misyarril. Baik, boleh coba? Misyarril waswasil khannas. Ya. Untuk pelepasan huruf-huruf yang disukunkan ya, waswasil khon, jangan terlalu cepat. Biasakan seluruhnya itu berharokat, satu harokat paling sedikit. Misyarril waswasil khonnas. Yang pendek satu harokat, yang panjang 2 harokat, seperti itu kan. Sama dengan alladzi juga gitu kan, bukan alladzi tapi alladzi. Habiskan dia hak-hak
setiap huruf itu. Baik, boleh diulang. Waswasil khannas. Silakan. Min syarril waswasil khannas. Baik, barakallahu fiik. Ini Kimi mau coba juga? Oh. Mau coba juga? Ya, coba. Ya, Qul Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu Ya, sambil garuk. Apaan sih lupa saya? Zubirab bin A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Malikin nas, Boleh lagi. ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Minal jinnati wan nas. Baik, barakallahu fiik ya. Ya gulam. Anakku banyak-banyak belajar sama mamah ya. Mamah tuh udah bagus bacaannya. Belajar sama mamah yang benar. Oke, selanjutnya adalah giliran dari menurut dari screen ini. Ke belakang. Mas Sarul. Mas Sarul dan Mbak Yunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebentar Mas. Untuk di sini ya, mumpung karena Mas sudah lebih baik bacaannya, jadi kita akan tingkatkan terus ya. Untuk ro yang bertasydid itu ditekan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ingat, nir rajim. Begitu juga dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Baik. Ulang ya? Ulangi, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Malikin nas. Ya. Ilahin nas. Ya. Min syarril waswasil khannas. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Minal jinnati wan nas. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Mumtaz bacaannya. Mumtaz. Ya. Teman diingat ya, untuk kaidahnya seluruh yang bertasydid itu harus ada penekanan ya. Dan untuk khusus untuk nun dan mim mati, cara menekannya dia memanjangkan dengungnya gitu kan. An-nas. Kalau tadi ro tadi ar-rahman, ditekan gitu, ar-rahman. Namun kalau misalnya nun an-nas, dia nggak bisa ditekan kan? Karena gitu ditekan dia langsung masuk ke hidung, ke rongga hidung, ke dengung jadinya. An-nas, seperti itu kaidahnya. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya silakan Mbak Yunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas,
minal jinnati wan nas. Barakallahu fiik. Ya, mantap nih. Keluarga Cirata udah punya hafiz dan hafizah ini insyaallah nih bentar lagi nih. Amin, amin. Baik. Untuk materi yang disampaikan alhamdulillah ya sudah diberikan atau dipraktikkan dengan bagus. Ada sedikit peningkatan ya pada a'udzubillah ya. Karena di sini ada 2 kali diulangi. Pertama di a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kedua a'udzu birabbin nas ya. Jadi hamzah di sini harus kasar keluarnya. Jangan lembut ya. Di dalam sifat-sifat makhraj itu ada yang kasar, ada yang lembut ya. Ada yang keluarnya dengan kasar, ada yang keluarnya dengan lembut ya. Di sini a itu dengan kasar keluarnya. A'u, sedangkan au di sini dengan lembut. A'u ya. Jangan disamakan dia lembut dua-duanya. A'u ya. Tapi a'u seperti itu. Boleh ulang dari ta'awudz ya, baru ayat pertama. Ayat pertama. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lebih kasar lagi. A'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, barakallahu fikuma Mas Arul dan Mbak Yunda. Semoga istiqomah menghadiri majelis. Baik. Selanjutnya adalah CPM Asia bersama istri. CPM Asia. Lagi keluar, Om Yayo. Lagi keluar, baik. Kita kasih uzur ya. Berarti tante aja ya. Ayo, boleh baca di surat An-Nas ini tante. Apa betul tante? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, sebentar tante. Ya, sebentar, ditahan ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ditahan nunnya lebih lama lagi ya. Di sini kita sifat daripada surat An-Nas ini adalah nun yang tertahan ya, atau nun yang berdengung ya. Ulangin. Qul a'udzu birabbin nas. Iya. Malikin nas. Ulangi. Bentar. Di sini pendek saja ya. Lihat di screen tuh malikin nas. Jadi jangan dipanjangkan. Malikin nas. Baik. Malikin nas. Ya. Dan untuk nunnya boleh dipanjangkan sedikit lagi. Malikin nas. Dia penyebutan dengungnya tuh dimain-mainkan juga boleh, karena memang hakikatnya didengung ya, didengung-dengungkan gitu, boleh. Ya. Setiap di ujung surat ini sifatnya seperti itu kan. Nah, selanjutnya nanti ilahin nas min syarril waswasil khannas. Nah, dilamain di nunnya itu lagi. Baik, ulangin dari malikin nas tan. Malikin nas. Pendek aja. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ulangin. Ikutin kalau catatan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Tenang saja, nggak perlu terburu-buru. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik. Allazi
wisufi. Allati yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Minal Minal jinnati wan nas. Baik. Barakallahu fiik ya. Jadi untuk di surat ini pertama yang mesti diperbaiki itu PR untuk tante adalah ayat kelima ya. Jangan terlalu cepat-cepat. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Seperti itu. Ya. Dan lihat di surat ini yang menjadi materi kita bersama ya, materi penggiring kita bersama ini adalah nun atau na yang ada tasdidnya ini harus ditahan, didengungkan. Ya, seperti surat ini. Baik, selebihnya insya Allah kita akan terus tingkatkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiik, Tante. Ya, Mus'ab. Mus'ab. Itu fotonya melek ini, aslinya tidur nih kayaknya. Bentar. Oh, Katanya mau izin, dia mau baca surah duluan katanya. Oh, Muas. Oke. Boleh. Itu Muas saja. Baik. Fadol. Ab, sebentar ya, Ab. Iya, Mas. Tafadhol. Iya. Yang panjang, mana Mas nih? ya. Mana ini videonya? Oh. Iya. Udah nyala. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Barakallahu fiik. Mumtaz nih, akhi. Alhamdulillah. Ya. Ada satu untuk koreksi bagi peserta tahsin tingkat lanjutan ya. Dan ini paling banyak sekali dilewatkan oleh kaum muslimin ya. Ini adalah huruf isti'la'as pada qaf ya. Kebanyakan pada saat dia fathah itu kita membacanya sempurna di dalam mengisti'la'kan huruf ini ya. Ko. Tapi pada saat dia dhammah kenapa jadi lemah? Coba Anta bilang u. Itu lemah, itu enggak tebal. Sebagaimana lidah itu, lihat boleh video Ana ya. Sebagaimana lidah itu dia tegak atau isti'la terhadap ko, yang berubah pada saat dhammah hanya bibir aja. Ko, ku. Ya. Ko, ku. Yang berubah hanya bibir aja. Iya, ko, ku. Terasa kan dia tebalnya masih stabil berarti kan? Nah, ini tolong dijaga. Setiap semua yang ko yang dhammah itu selalu kejadian seperti itu, ya. Begitu juga dengan ro juga ya. Ro, ru. Jangan diubah bentuk lidahnya. Ro, ru. Ya. Jadi yang berubah hanya yang apa? Mana yang salah itu, Ustaz? Qul, yang qul. Dia bukan qul sekedar hanya makrosnya saja yang benar. Misalnya qul itu kan makrosnya benar nih. Qul tapi sifatnya belum tercapai. Harusnya qul seperti itu. Qul Ya, qul nampak dia isti'la'nya huruf ini. Qul a'udzu birabbin nas, seperti itu. Mohon izin ya, Ustaz Abu Omar ya. Kami berangkat ya. Toib, Masaan. Harusnya kalau mau baca dulu nih. Oh ya, silakan Haikal mungkin. Oke, Haikal baca Haikal. Toib, tafadhol.
Oke ya. Untuk Aki Muas seperti itu koreksinya. Baik, Fokus kepada huruf isti'la. Dan ini banyak kejadian di huruf qaf dan huruf ro. Ya. Huruf qaf dan huruf ro. Mohon untuk distabilkan dan ikutin kaidah ini ya. Isti'la itu tetap, namun berbeda hanya domahnya saja. Kalau domah kita bicara masalah monyong aja berarti kan gitu. Barakallahu fiik, akhi. Tafadhol kalau punya acara untuk meninggalkan majelis. Oke, Aikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aikal mana nih fotonya, videonya? Udah. Udah baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, Aikal, sayang, ini ditahan lagi nak untuk nasnya. Ya, qul a'udzu birabbin nas, dilamain lagi. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Ya. Minal jinnati wan nas. Barakallahu fiik ya gulam. Kamu pakai hafalan ya bacanya ya, bukan baca dari screen ya. Iya. Bagus, sudah bagus, bacaan udah bagus ya. Cuman nasihatnya, ingat nasihat Om ya. Ditahan lebih lama lagi pada nun ya. Qul a'udzu birabbin nas. Coba Aikal baca sekali lagi ayat pertama ini. Qul a'udzu birabbin nas. Tahan lebih lama. Ya, silakan. Qul a'udzu birabbin nas. Iya, seperti itu. Dan yang lain-lainnya juga seperti itu ya. Malikin nas. Coba baca malikin nas. Malikin nas. Iya, baik, barakallahu fiik. Dan ini mohon dipertahankan ya nak ya. Untuk setiap bacaan di dalam Quran yang ada huruf nun bertasydid ini itu harus ditahan semuanya. Ya. Baik. Barakallahu fiik ya gulam. Selanjutnya itu adalah Mbak Tia di sini. Iya. Oke. Maaf ya, berisik ya. Mbak Tia dan Mas Haris. Mas Haris ada? Ya, Mas Haris lagi keluar sebentar. Oke, siap. Mbak Tia aja. Silakan, Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ulangin, Mbak. Di sini. Ya. Jangan terlalu terburu-buru. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Iya. Minal jinnati wan nas. Barakallahu fiik. Memang kalau lulusan Al-Azhar nih ini paten ya. 12 tahun nih kan. Toib. Untuk bacaan alhamdulillah nih makroj sudah duduk dengan baik ya, rata-rata di hurufnya. Cuman tetap kita akan berikan
nasihat-nasihat untuk peningkatan ya Mbak Tia. Itu Ya. pertama di bacaan Bismillah ya. Bismillah tadi sudah kita dengarkan penekanan itu bagus ya. Ada penekanan pada ro. Bismillahirrahmanirrahim. Namun jangan dibanyakkan takrirnya ya. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan terlalu banyak. Tapi dia Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Kalau terlalu banyak takrir, ini nanti dikhawatirkan ada banyak roh jadinya. Hirrahman. Nah, jadi Hirrahmanirrahim. Boleh diulangi basmalahnya Mbak Tia? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, barakallahu fiik. Makasih, ini bacaannya udah bagus, enak nih untuk ditingkatin nih. Mudah-mudahan istiqomah dari waktu ke waktu kita hadir majelis bisa sampai fasih ya, tingkat fasih. Baik. Terakhir ya, oh ini ada Mus'ab. Mus'ab tadi? Mus'ab. Oh ya, Mas. Iya kan. Kau. Habis Mus'ab Hafiz ya lu. Oh Hafiz, ada Hafiz. Oh ya, Hafiz. Oke, Hafiz. Abis nih ya, terakhirnya kau dulu. Mus'ab. Oke. Di unmute. Udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Barakallahu fiik ya. Alhamdulillah. Jayyid jiddan bacaannya. Mumtaz. Di sini ada peningkatan ya untuk bacaan Mus'ab. Itu pada bacaan ta'awudz ya, ta'awudz dan bismillah ya. Coba diulangin bacaannya. A'udzu bi Oh, a'udzu billah ya. A itu hamzah ya. A hamzah keluar dengan kasar. Iya. Lalu au dengan lembut. Jadi dua sifat yang berbeda. Au seperti itu. Baik. Lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, itu pertama. Baru yang kedua, jangan ada penekanan pada syai. Jadi seperti itu ya. Tapi jadi syai ya, syai. Iya, syaito. Ini nama hukumnya adalah lin ya. Namanya layinah atau lin. Di sini mesti kita berlembut-lembut, hati-hati jangan sampai ditekan. Kalau syai itu ada tasdid tandanya tuh. Syaito, ya enggak? Oh iya. Namun di sini sukun. Syaito gitu. Baik. Syaito. Nah, ya. Baik. Ulang. Bibirnya enggak usah dibuka semua. Bibirnya jangan maju kali. Maju tuh hanya untuk doma aja. Ini serius ya. Ini serius. Saya nggak menyinggung hanya untuk Mus'ab aja ya. Untuk huruf-huruf yang tebal ya kita usahakan jangan sampai menggunakan bibir terlalu banyak ya. Seperti bo ya, bo. Tapi kamu karena bibir kamu udah offset juga, jadi terlalu bonyong dia gitu kan, bo gitu. Jangan.
Baik. Buya jangan senang kali lah Buya. Kalau bisa jangan di screen lah. Kalau bisa jangan kelihatan screennya si Musab itu. Kayaknya screennya dimatiin aja gitu biar nggak ketahuan ini salahnya gitu kan. Kelihatan kali salahnya. Toib ya. Di sini biasa-biasa aja. Ini buka ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, ulangin. Itu mute. Itu mute. Masih mute. Ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Mulutnya begitu. Begini nih. Begini. Baik. Ya. Salah satu tiga, tapi itu bukan masuk ke dalam kesalahan yang jali maupun khafi ya, itu masuk kepada tingkat kesempurnaan dalam membaca. Baik. Bismillah, coba baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini penekanan tasdid karena ro ini hurufnya tebal ya, Musab. Jadi dibaca bukan hirroh, bukan makin ditekan hirroh, bukan, tapi hirrahmanirrahim. Tutup dia, ditutup. Ulangin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, barakallahu fiik. Ya. Bacaan sudah bagus nih Musab, alhamdulillah. Tinggal diperhatikan aja mengenai sifat. Nanti mungkin Musab akan banyak tahu nanti pada kita masuk sifat huruf nanti, insyaallah. Bukan mulutnya. Ya. Mulut kayak itu harus dioperasi plastik itu kayak itu. Udahlah Buya, kita sarapan dulu yuk. Baik, yang terakhir adikku yang mulia Al-Hafiz. Ya. Mana nih Hafiz? Giliran Hafiz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah, tabarakallah. Mumtaz bacaannya Hafiz. Alhamdulillah Hafiz, bagus nih bacaannya. Tidak ada kesalahan yang jali maupun khafi. Ya. Namun ingin nasihat, Ana ingin memberikan sebuah masukan untuk bacaan ta'udz ya. Masih pada bacaan ta'udz. Boleh diulang bacaan ta'udznya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, di sini kasarkan keluarnya huruf hamzah, lebih dikasarkan lagi ya. A'u ya. A'u, sehingga terlihat beda antara hamzah dengan ain. A'u. Baik. Boleh diulang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Barakallahu fiik. Selebihnya mumtaz, Hafiz. Ya, barakallahu fikum ajma'in. Mana Ustaz Abu? Loh. Kok cabut deh? Oh, mesti. Baik. Iya, tapi
masih mau jelaskan dulu nih. Baik, barakallahu fikum ajma'in. Alhamdulillah telah kita selesaikan surat An-Nas ini, dan dengan ini kita akan tutup pembahasan surat An-Nas, dan insya Allah di minggu depan kita akan masuk kepada surat Al-Falaq ya. Masing-masing surat ini memiliki karakter masing-masing. Ya, jadi indahnya metode ini kita akan mengetahui setiap surat, dan surat ini segera bisa kita pakai ya. Kita bisa pakai pada bacaan sholat kita atau tilawah kita masing-masing. Ya. Sampai sini adakah pertanyaan dari saudara-saudara, paman-paman sekalian? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan kembalikan majelis ini kepada Pak Ketua. Ya, pada Pak Ketua, saya persilahkan untuk ambil kembali majelis ini. Tafadhol. Baik, jazakallah Ustaz Abu Umar. Wa iyak. Jadi hari ini kita sudah mencoba banyak praktek ya, membaca bertalaki surat An-Nas satu persatu ya, insya Allah di dalam pembacaannya tadi dijelaskan mengenai wajib gunnah tadi ya, atau gunnah musyaddadah, supaya kita lebih menekankan pada nun bertasydid tadi, supaya lebih lama membacanya, agak di 3 ketukan mungkin Ustaz ya. Iya. Jadi mungkin ini karena saudara-saudaraku semua di sini, khususnya para ikhwan, telah menjadi imam besar di rumahnya masing-masing. Kalau mungkin masih hafalannya masih surat-surat kul, ya mungkin alangkah baiknya surat-surat kul inilah yang kita perdalam dan kita perbaiki. Jadi tidak hanya salah-salah membacanya. Saya rasa kalau dibaca dengan baik, maharojul huruf dan sifatul hurufnya dengan benar, surat An-Nas ataupun surat Al-Ikhlas pun kedengarannya pasti indah. Jadi itulah gunanya kita belajar tahsin ini. Kita membahas maharoj huruf. Tadi dijelaskan mengenai ta'awudz ya. Jadi ta'awudz itu mungkin karena jarang terlihat di mana? Terlihat di Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an nggak ada. Agak sulit kita membayangkan pada saat seorang ustadz memperbaiki bacaan kita, karena kita tidak bisa double check. Tapi alangkah baiknya kalau saudara-saudaraku semua kembali membaca apa sih sebenarnya tulisan ta'awudz itu bagaimana gitu. Jadi tulisannya itu ada di sini yang tadi kata Ustaz tadi Tolut, lebih kasar membacanya. Lalu jadi di sini suara dua-duanya adalah mahros dari tenggorokan, yang ini tenggorokan paling bawah, ini adalah tengah, jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ini perlu dilatih juga supaya nanti minggu depan yang baca nggak diulang-ulang terus sama Ustaz Abu Umar. Masya Allah. Kira-kira ya, jadi perlu juga dipelajarin ya, karena ta'awudz ini kan kalau nggak salah ada 3 macam ya Ustaz ya. Jadi yang paling sering dibacakan yang ini ya. Iya betul. Yang paling ringkas yang ini. Yang paling ringkas yang ini. Jadi mungkin perlu perlu dihafalkan bentuk-bentuk hurufnya dan harokat-harokatnya masing-masing, letak sukun, letak tasdid dan huruf-hurufnya, sehingga pada waktu kita membacakan ini, mungkin kalau kita di majelis ini ya kita saudara-saudara, jadi alangkah baiknya kita perbaiki dengan secara terbuka. Tapi kalau umpamanya kita membaca ta'awudz di depan umum ataupun di depan teman-teman kita dengan salah, mungkin mereka bisa wah ini bacaan ta'awudznya salah, dari bacaan ta'awudznya salah, gimana baca surahnya kan gitu. Jadi memang
Ta'awudz ini menjadi sebuah ini juga, sebuah tanda juga kalau kita itu membaca dengan benar. Oh, kalau udah ta'awudznya aja benar, pasti suratnya bagus nih gitu. Biasanya gitu. Karena memang di sini terkandung ada ada sifatul huruf dan mahrujul huruf di dalam ta'awudz ini. Jadi ini PR-nya adalah memperbaiki ta'awudz dan juga bismillahnya, basmalahnya diperbaiki. Ya, jadi kita memperbaiki ta'awudz dan memperbaiki basmalah. Boleh di-share ke grup tuh. Kelihatannya bagaimana? Lafaznya di-share ke grup tuh, boleh tuh. Lafaz ta'awudz. Oh iya, iya. Oh iya, nanti di grup bisa di grup. Ya, jadi hari ini kita banyak praktek ya, justru kebanyakan praktek kayaknya ya. Iya, alhamdulillah. Banyak praktek nih. Ya, praktek ya. Sesuai permintaan tadi, Pak Yanto. Kalau kita si Musab kenapa itu kok kayak gitu mulutnya? Habis makan apa sih? Fokus sekali. Jadi maksud saya begini nih, Tolut. Teorinya sepintas saja gitu. Teorinya sepintas gitu. Cuman memang tadi saya ada acara kajian, jadi tante nggak tahu file yang mana. Artinya untuk minggu depan kita membahas teorinya mungkin 20%, 80%-nya sisanya talaki dan praktek mungkin gitu. Supaya ada masukan sedikit lah mengenai mahruz huruf ini. Soalnya kan tadi kan Ketua. Saya rasa hari ini udah cukup bagus seperti ini gitu. Teori digabung dengan praktek dan langsung kelihatannya banyak langsung pembahasan. Betul. Iya, nggak apa-apa. Maksud saya begini, ada sedikit teori yang di share screen gitu loh. Di share screen, jadi ada gambarnya gitu loh. Tadi sebenarnya mintanya begitu tadi tuh. Huruf tenggorokan gitu kan, tahu umumnya. Saya kasih contoh ya, umpamanya ya. Oh. Ini jauh lebih bagus ini. Nah, ini adalah mahruz huruf tenggorokan. Nah, ini tadi kita bacanya hamzah ini. Ya, u. Jadi ini kalau kita lihat di sini, ini kan tenggorokan. Alif itu atau hamzah itu dari bawah sini dia, tenggorokan yang bawah. Nah, ain itu di tengah. Jadi kita nggak bisa nggak bisa. Jadi pindahkan otot tenggorokan itu dari bawah ke tengah. Ini gunanya kita berteori supaya kita membiasakan. Ini kan bagaimana caranya supaya kita nanti suara kita sama kayak orang Arab ini kan kita belajar mahruz huruf dan sifatul huruf nanti ke depannya. Kita harus melatih otot tenggorokan kita itu yang bawah ini kepindahin ke tengah. Gitu. Gitu. Jadi dipindahkan dari bawah ke tengah gitu. Jadi maksud saya dengan Tolut adalah disiapkan materi. Kita mau belajarin apa hari ini? Kita mau belajarin huruf-huruf tenggorokan. Nah, kita belajar huruf tenggorokan dengan di Anas tuh tadi huruf tenggorokan yang nongol yang muncul itu banyak kan. Kira-kira yang tadi itu kayaknya penting karena itu sering dinilai orang. Gitu. Nanti kita akan masuk lagi ke ke huruf-huruf lidah. Ini huruf lidah ini lebih banyak lagi nih. Ada 17 huruf di sini. Nah, ini kita harus melatih lidah, otot lidah kita. Jadi memang beda memang huruf-huruf di huruf-huruf di Indonesia ini, alfabet kita ini sama huruf Indonesia gitu. Contohnya huruf dal, da itu kita pakai pakai ada lidah nih di sini. Lidahnya di sini, da, padahal di sini. Da, bukan da. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari nanti supaya kita melatih juga nih otot tenggorokan, otot lidah kita harus kita latih. Nanti makanya perlu kita perbanyak tilawah itu. Setoran tilawah itu kenapa saya minta setoran tilawah supaya kita terus melatih mahruz huruf.
sambil berjalan kita mempelajari teori, sambil kita memahamin mahrus huruf. Dari mana keluarnya huruf A, dari mana keluarnya huruf Ain. Ya, jadi itu masukan dari saya. Ya, alhamdulillah tadi penilaian dari Taulut, bacaannya semuanya sudah bagus, sudah baik. Ya, mungkin dari dulu pendidikannya ya dari Al-Azhar, dari TK sampai SMP ya. Masuk Ustadz pancur batu, Pak. Wow, baca koran. Ya itu aja dari saya. Acara tahsin kita dan silaturahim kita, alhamdulillah sudah terbentuk ya grup dan silaturahim kita ini. Ya, bagaimana Mus'ab? Ini Risman nggak dites. Risman. Sini. Tes dulu. Sini, Man. Sini botak, jangan ngumpet botak. Ayo sini. Malu dia mau privat aja, Mas. Oke. Bisa kita atur insya Allah. Eyang mau nggak, Eyang? Baca doa sudah makan ntar lagi. Tuh doa. Itu doa sudah makan. Wah, doanya gede banget. Masya Allah. Buya kayaknya udah mantap nih katanya ini ya, peralatannya udah mantap ya. Iya, udah. Ada kamera belum? Oh, canggih. Ngeri kan. Bentar lagi jadi bioskop di sana. Cuman kalau background jadi bioskop kadang-kadang suka hilang timbul dia. Tadi Mbak Ida ada Mus'ab nih. Ini Mus'ab nih yang nggak buat ini. Mus'ab ini lebih bagus background aslinya daripada background itu tuh restoran Padang itu. Iya, apalagi kalau mundur-mundur gitu tinggal kepala aja gitu kan, kayak palasik gitu. Lebih bagus jauh. Mus'ab itu. Tongkoknya kadang-kadang nggak kelihatan. Iya, karena mundur-mundur tinggal kepala aja ngomong gitu kan. Aun takut nengoknya. Iya. Kadang-kadang kepalanya buta, kadang-kadang tongkoknya hilang kon. Aduh, kadang-kadang Ya oke, kalau gitu kalau nggak ada lagi yang mau diapakan, kita tutup ya. Saya rasa udah cukup lama kita ini dari jam 5.40 sekarang sudah jam 7.45. Alhamdulillah kita jalankan selama 2 jam ya. Alhamdulillah. Insya Allah minggu depan lebih ramai lagi ya. Ini Mbak Tia udah hadir ya, terus Mas Oki juga ya. Ya saya rasa itu aja. Jadi nggak ada pembahasan setoran tilawah nih. Bagaimana? Setoran tilawah tuh. Nggak ada bahasan ini mengenai setoran tilawah. Ya, setoran tilawah itu Buya mantap ya, meningkat ya setoran tilawahnya ya. Ngeri ya, kitabnya udah nggak warna-warni lagi. Ya, tadinya warnanya abu-abu terus merah habis terus hijau merah ya. Bisa pula kemarin merah kan, tiba-tiba turun ke kuning gitu kan. Iya, kok berubah ini ada warnanya. Kuning itu. Udah apa mesti perlu pakai asisten tuh ya isunya, masukin setorannya. Kalau umpamanya kau pulang ke Pekanbaru, tolong kau ajarin si Risman itu, cuma ada caranya. Nanti biar Risman yang setting apa namanya untuk update. Kalau nggak saya adik. Aku ajarin caranya. Ya kan? Baik ya, kalau gitu saya sangat bersyukur dan saya terus terang saya bahagia dan sangat senang sekali kita tiap minggu bisa bertemu begini, bisa bersilaturahim. Alhamdulillah. Ketemu Oki yang tadi jarang ketemu Oki, sekarang Masya jadi sering Allah. walaupun kita online ya. Hendra juga yang tadinya cuma di acara pesanan ya. Masih kok. Rizko Arianto, mana Rizko Arianto?
Rizko. Subhanallah itu lagi bobok kali. Mungkin. Jadi nanti di inilah di share kan ada ini ya nanti. Ini ada rekamannya, nanti di share supaya bisa menyaksikan juga. Supaya minggu depan ada semangat sedikit untuk bangun lebih pagi dan bisa lebih hadir di acara majelis tahsin kita ini. Ya mungkin itu aja dari saya. Saya rasa tadi masukan saya teorinya mungkin antara 10-15% ya Bu ya, bisa ya disampaikan ya. Supaya secara tertulis kita sampaikan, setelah itu kita langsung ke praktek gitu. Supaya paling tidak adalah pengertian kita mengenai makhrajul huruf ini, karena saya khawatir kalau hanya berdasarkan lisan saja, khawatirnya nanti suka lupa, minggu depan lupa lagi gitu. Jadi kalau ada tulisan mungkin bisa dipahamin lah mengenai huruf-huruf daripada makhraj huruf ini gitu. Baik, itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Yang salah selalu dari saya dan yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup acara tahsin kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan dengan doa penutupan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, itu aja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.